wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun pasal. Wa salatul kusufi, itu kah? Dan salat kusuf gerhana lisyamsi bagi matahari. Wa salatul khusufi dan salat khusuf lil qamari bagi bulan. Kullum minhuma bermula tiap-tiap daripada keduanya sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkad. Fa in fatat, maka jika keluputan hadhis salatu oleh ini salat, lam tuqda, niscaya tidak diqada akan ini salat. Ai lam tusyrak, yakni tidak disyariatkan qada'uha, akan mengqadanya. Lam yusrak qada'uha, tidak disyariatkan akan mengqadanya. Kita ke dalam sedikit loh. Mana dalamnya nih? Kita ke bejuri. Paslon pasal. Fi salatil kusufi wa ma yutlabu fi'luhu laha. Pasal pada salat kusuf dan sesuatu yang dituntut akan mengerjakannya sesuatu laha baginya salat kusuf. Wal aslu, bermula dalil piha padanya salat kusuf qauluhu ta'ala, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, la tasjudu, janganlah kalian sujud, lisyamsi bagi matahari, wala lil qamari, dan tidak bagi bulan, wasjudu lillahi, dan sujudlah kalian kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan oleh Allah akan mereka matahari dan bulan. In kuntum, jika adalah kalian, iyahu, akan Allah, ta'buduna, yaitu menyembah. Wa khabaru, dan khabar atau hadis, anna syamsa, bahwasanya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, yaitu dua tanda, min ayatillahi, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani, tidak gerhana oleh keduanya, limauti ahadin, karena mati seseorang, wala lihayatihi, dan tidak karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, maka apabila melihat oleh kalian akan demikian itu gerhana, fasallu, maka salatlah oleh kalian, wad'u, dan berdoalah oleh kalian, hatta yankashifa ma bikum, hingga terbuka oleh sesuatu dengan kalian. Maksudnya sampai akhir daripada gerhana. Yakni maksud hadis itu, anna syamsa, bahwasanya matahari,
wal qamara dan bulan, alamatani yaitu dua tanda, minal alamatid dallati daripada tanda-tanda yang menunjukkan ala wujudihi ta'ala atas adanya Allah Ta'ala. La yankasifani tidak gerhana oleh keduanya. Apa itu? Matahari dan bulan, limauti ahadin karena matinya seseorang. Fa innahu maka sesungguhnya lamma mata manakala mati waladuhu oleh anaknya Nabi Ibrahimu yakni Ibrahim in kasafatis syamsu maka gerhanalah oleh matahari. Fazannan nasu kemudian menyangka oleh manusia annaha akan bahwasanya matahari in kasafat yaitu gerhana oleh dia matahari limautihi karena kematiannya Ibrahim. Faradda dzalika maka menolak oleh Nabi akan demikian itu alaihim atas manusia. Dahulu sahabat itu pernah menyangka di waktu ya kan Nabi itu dulu tuh kan ada mendapat diberi budak berdua namanya Sirin lawan Mariatul Qibtiyah. Kan Nabi itu pada ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi itu mengirim surat ke penguasa-penguasa, kirim ke ke Romawi, kemudian mengirim ke Mesir. Di Mesir itu kan rajanya namanya Muqawqis. Lalu utusan Nabi itu namanya Hatib. Sampai ke sana surat, kemudian dibaca kemudian dibalas oleh Muqawqis. Isinya tuh Sidin tuh masih memikirkan lagi surat tuh dakwah Nabi itu apakah diterima atau kada. Tapi secara baik-baik. Kalau Raja Romawi kan langsung bukan Raja Romawi aja Raja Persia rasanya langsung marabit, langsung menjejak. Kalau Muqawqis ini kada. Secara baik-baik aja kemudian dibalas surat, artinya surat itu masih dipikirkan lagi. Tapi Sidin mengirimi hadiah kain, kemudian dua budak perempuan yaitu Mariatul Qibtiyah lawan Sirin. Lawan satu bagal. Bagal itu peranakan antara kuda lawan keledai. Bagal apa namanya? Yang dinamai dengan Dul-dul. Adalah kok. Lejeng di mana tuh? Di Nusa. Ya kalau tahu kisahkan lo kok. Nah, itu pemberian daripada Raja Muqawqis. Nah, lalu budak tadi Mariatul Qibtiyah lawan Sirin. Sirin itu diberikan Nabi lawan Hisan bin Sabit. Itu yang ambil. Kemudian sedangkan Mariatul Qibtiyah itu dijadikan istri Nabi. Nah itu karena nama melahirkan Ibrahim. Ibrahim itu anak bungsu Nabi. Karena kan Nabi itu kada anak kecuali dari Sayyidah Khadijah lawan Mariatul Qibtiyah. Nah lalu sampai umur 18 bulan hidupnya Ibrahim itu meninggal. Pas ketika meninggal bertepatan ketika itu terjadi gerhana matahari. Nah lalu sahabat menyangka ini gerhana ini gara-gara meninggalnya anak Nabi. Lalu Nabi berucap, ujar Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ujar Nabi, matahari dan bulan itu termasuk daripada tanda kebesaran Allah. Bukan karena mati seseorang dan bukan karena lahir seseorang. Paham lah sejarahnya. Wala lihayatihi dan tidak karena hidupnya seseorang. Fa innaha maka sesungguhnya matahari in kasapat yaitu gerhana oleh matahari fi hayatil hajjaji pada kelahiran Hajjaj. Fazannan nasu kemudian menyangka oleh manusia annaha akan bahwasanya matahari
In kasafat, yaitu gerhana oleh matahari, lihayatihi karena lahirnya, atau lihayatihi karena hidupnya Hajjaj. Sambungannya apa tuh? Sambungannya apa pertanyaannya? Pakai batitik kah? Ha. Ada panjang kah? Fa ukhbira. Fa ukhbira, maka diberitahu bi annan kisafaha, bahwasanya gerhananya matahari, hina idin, ketika itu, laisa lihayatihi, bukan karena hidupnya atau bukan karena lahirnya Hajjaj. Fa in kana qabla, fa in kana dzalika qabla, oh ya ini ke bawah nah. Fa in kana dzalika qabla wuqu'ihi, maka jika adalah demikian itu qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya, fahuwa minal akhbari, maka bermula dia minal akhbari, termasuk kabar-kabar, bil mughayyabati, dengan perkara-perkara gaib. Nah, suatu ketika ada juga orang madahkan bahwasanya di waktu di dinasti Umayyah pernah terjadi gerhana matahari. Nah, bertepatan ketika itu lahirnya Hajjaj. Hajjaj itu karena pemimpin termasuk yang paling kejam di masa Bani Umayyah. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang dibunuh, banyak yang disiksa, banyak di masa Hajjaj itu. Nah, ketika Hajjaj lahir, terjadi gerhana matahari. Jurang lahirnya Hajjaj itu, gerhana matahari itu karena lahirnya Hajjaj. Padahal sudah terjadi zaman dahulu, zaman Nabi dah. Pernah nangka itu orang berpendapat bahwasanya karena mati atau karena hidup. Nah, itu sudah disangkal oleh Nabi. Wal hikmatu, bermula hikmahnya, fil kusupi, pada gerhana. Bila kusuf itu bisa gerhana matahari, bisa gerhana bulan, sama-sama aja. Tanbihu ubbadis syamsi wal qamari, yaitu memperingatkan terhadap para penyembah matahari dan bulan. Ala annahuma, atas bahwasanya keduanya, matahari dan bulan, musakharani mudallanani, yaitu ditaklukkan keduanya, sama aja musakharan mudallalan tuh. Walau kana ilahaini, seandainya adalah keduanya, matahari dan bulan, ilahaini, yaitu Tuhan. La dafa'an naqsa'an anfusihima, niscaya menolak oleh keduanya an-naqsa, akan kekurangan, an anfusihima, daripada diri mereka berdua. Walama muhiya nuruhuma, dan niscaya tidaklah muhiya, dihapus, nuruhuma, akan cahaya keduanya. Kan ada orang-orang penyembah matahari, penyembah bulan. Seandainya nih peringatannya, kalau seandainya memang Tuhan keduanya itu, kan matahari itu kita orang itu menyembah karena cahayanya, bulan karena cahayanya. Seandainya itu Tuhan, yalah, kada mungkin cahaya itu meredup, kada mungkin. Karena kan semakin cahaya meredup berarti menunjukkan matahari itu kurang. Ya, kalau sedangkan Tuhan tahu sempurna, seandainya Tuhan tuh kada mungkin meredup, apalagi sampai pajah matahari. Pajah lah kok, pernah lah tatamu lah gerhana matahari. Pernah lo, asalnya hatan pangantin Ibu Misbah, lagi esoknya pangantin Ibu Misbah, sebelumnya tuh nah
asrama ini kan ada lagi asrama lakian. Jadi sana satu, di ujung sana satu asrama lakian. Waktu itu kami anu ayam, mencabuti bulu ayam kah? Mencabuti bulu ayam kalau lah. Habis itu apa namanya gerhana waktu itu pas kadep, asli kadep. Pas sahabat sembahyang gerhana, tapi sembahyang anu aja biasa aja 2 rakaat nang biasa, yang kadang nang Al-Baqarah, Al-Imran, apalagi An-Nisa, Al-Maidah, kadang itu kepanjangan gitu. Kalau itu selengkapnya 5 jam. 5 jam, Bang. Kalau selengkapnya membaca nya kan nang paling sempurna tuh caranya tuh 2 rakaat. 1 rakaat tuh 2 kali berdiri, 2 kali rokok. Berarti kan 4 kalau 2 rakaat berarti 4 kali lah, 4 kali berdiri. Yalah, rakaat pertama tuh Fatihah surah Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Fatihah. Rakaat kedua aja berdiri yang kedua Al-Fatihah surah Al-Imran. Berdiri yang ketiga Al-Fatihah An-Nisa. Berdiri yang keempat Al-Fatihah Al-Maidah. Kalau dianuakan 5 jam. Karena pulang ketika rokok pertama nang sempurna nih, rokok pertama itu kadar membaca 100 ayat daripada Al-Baqarah. Rokoknya. Kemudian sujud pertama pulang, sujud pertama nih, kadar membaca 100 ayat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, rukuk yang kedua sama sujud yang kedua, kadar 80 ayat daripada Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga berarti kan rakaat kedua, rukuk sujudnya itu kadar 70 ayat Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, yang kelima, rukuk sujudnya kadar 50 ayat Al-Baqarah. Bayangkan kan, baca nang tasbihnya, bayangkan 5 jam. Tuh ada ya buahnya menggawi 5 jam. Nang apa namanya tuh, gerhananya hilang deh. Sebenarnya masih lagi. Pernah ada juga orang manggawi di daerah Arab sana lah. Sidin tuh manggawi itu. Asalnya makmumnya banyak bener. Tinggal seorang aja lagi. Lawan saya ikut di belakang. Mbak assalamualaikum Sidin. Alhamdulillah jisin masih ada tinggal. Ujian nang di belakang. Ulun ini kan sembahyang ada, ulun mah ada ngipian, Pak Bilpian keluar. Ulun nih bahasa kita tuh apa namanya? Kaum, aku udah mati lampu di Sidin. Ada mengaji lawang. Lawas mana yang menggawi? Bayangkan misalnya terjadi misalnya lah jam 3 siang. Atau jam 5 siang. Kayak maghrib. Kayak maghrib, mungkin itu pagi lah, mungkin pagi. Mungkin pagi Sidin, aku kan mengaji lawang di Sidin. Dikira anak imam tuh 4 pasti ada di belakang. Hibak saja apa nama jamaahnya. Tapi Sidin biasanya kan orang menggawi nang anu aja. Manggawi itu yang kedua itu kan 1 rakaat 2 rakaat aja. Rakaat pertama itu 2 kali qiyam, tapi kan bacaannya bacaan biasa aja, Fatihah, baca surah pendek kayak itu aja, kayak biasa aja. Lagi kalau yang pertama kan kayak sembahyang mutlak tuh Bang, kayak apa ya lah, sembahyang penguleg ya kalau ya lah, itu memang penguleg. Wasyuriat dan disyariatkan salatu kusufis syamsi, akan salat gerhana matahari. Jadi jangan salam ya. Pisanatis saniyati, bila kalau jadi pusal aja nuntun. Pada tahun kedua minal hijrati, daripada hijrah. Apa semuanya tuh? Wasalatu khusufil qamari, atapnya ke usyuriat salatu. Dan salat gerhana bulan pisanatil khamisati, pada tahun kelima. Minal hijrati, daripada hijrah. Min jumadal akhirati, daripada jumadil akhir. Alar rajihi, menurut pendapat yang kuat. Walamma, dan manakala khusifal qamaru, atau khasafal qamaru bisa juga, dan manakala terjadi gerhana bulan pisanatil madhkurati, pada tahun yang telah disebutkan. Tahun berapa? Tahun gerhana bulan kapan? Tahun kelima. Nah, maksudnya ketika tahun kelima pernah terjadi gerhana bulan. Saratil yahudu,
jadilah orang-orang Yahudi yarmunahu, melempari oleh mereka akannya bulan, bisahmi, dengan anak panah. Manah ke atas, manah bulan. Kan ada orang mengira bulan itu dimakan iblis. Ya kalau ada orang mengira bulan itu ditelan iblis. Kan dikira buahnya, lalu dipanahi buahnya, memanah kagak bulan, memanah iblis. Nah, supaya iblis itu maluak bulan. Percayaan kayak itu. Wa yadribuna bittasi, dan mereka memukul bittasi. Tasto bukan. Apa namanya? Nih. Apa namanya nih? Gelas, sangkir. Nah, itu nah. Supaya si iblis tadi maluak bulan tadi. Paham? Kan kita ada biasanya orang kehilangan kok. Bukan kentongan, anu aja. Nyiro lo adalah ya kalau mungkin tip kayak itu ya. Ya kalau ya lah dipatak hantu beranak kayak bagang. Hah? Ojek buahnya, ojek juga ya kalau ya lah ini. Apa aja? Di lo kopinya. Kenapa kan di lo kopinya anaknya kan jadi kayaknya. Aku nggak tahu. Punya ting gitu nah, bahagia itu nah. Orang Yahudi itu ada nang mana, ada nang tong supaya iblis itu pinik kepala lalu muntah. Mungkin kayak itu, mungkin aja belau jiko. Wanahwihi, dan seumpamanya cangkir, apalagi gandang nyiro, ya lah. Apalagi teng bakalilingan, ya lah. Sambungnya lah. Oh lain. Bitasi wa yaquluna, dan mereka berkata, tikus kah? Mantap toh. Dan mereka berkata, suhiral kamadu, disihir akan bulan. Maksudnya ya tadi bulan dimakan iblis. Kira-kiranya aja bang lah. Itu kebiasaan Yahudi ya kalau ditawakinya bakai panah. Kemudian Nabi ketika tahu bahwasanya itu terjadi gerhana, fasalla sallallahu alaihi wasallam salatal khusufi. Kemudian salat oleh Nabi akan salat gerhana bulan. Fayunkiru, kemudian mengingkari oleh Nabi, ala man daraba alat tasi, atas orang yang memukul atas gelas. Wanahwihi, dan seumpamanya gelas ya, mungkin kayak kalau ada tuh nyiro itu catok begataan. Terbang catok ya kalau iyalah. Inda khusufil kamari, ketika gerhana bulan. Li'anna fihi, karena sesungguhnya padanya tasyabbuhan bil Yahudi, yaitu menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Wa qad naha sallallahu alaihi wasallam anit tasyabbuhi bihim, dan sungguh melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada menyerupai bihim, dengan mereka orang-orang Yahudi. Langsung lincau. Ini kurang penting, bagus. Di Baijuri masih. Qauluhu, perkataannya, kullun minhuma, tiap-tiap daripada keduanya. Tadi kan di anunya apa tuh di Fathul Qaribnya, kullun minhuma, bermula tiap-tiap daripada keduanya, yaitu hukumnya sunnatun muakkadun, sunat muakkad. Di Baijurinya adalah
min salati kusufis syamsi, maksudnya daripada salat gerhana matahari, wa salati khusufil qamari, dan salat gerhana bulan. Sunat muakkad. Sunnatun ay likulli ahadin, yakni bagi tiap-tiap seseorang. Pokoknya bagi orang-orang yang dia itu diwajibkan salat fardu, maka sunnah baginya untuk mengerjakan salat gerhana apabila bertemu dengan gerhana. Bagi orang-orang yang diwajibkan salat fardu, min zakarin, daripada laki-laki, wa unsa, perempuan, wa musafirin, musafir tawil kah, kemudian musafir kasir kah, pendek kah, sama, wa mukimin, dan mukim, wa hurrin, dan merdeka, wa abdin, dan budak, furada, hal keadaan sendiri-sendiri, wa jama'atan, dan berjamaah. Boleh surangan, boleh berjamaah. Bila surangan itu kada pakai khutbah, ya kalau biasa aja. Biasanya sembayangnya surangan, Bang. Kalau berjamaah setaan, Bang, ini ya kalau lambat. Apalagi wah, ini kan kita tahu gerhana itu berapa waktunya. Kalau kan ada di TV itu gerhana misalnya terjadi 10 menit. Pada saat berapa, apalagi kita, kecuali misalnya kita jamnya tahu deh, ya kalau siap-siap deh. Pas hendak gerhana langsung mandi, yalah. Pas mulai gerhana mandi langsung sembahyang, tapi berjamaah bersusun dulu. Makan di gerhananya, ya Allah, yalah. Kan wah ini tahu dah, kalau dulu kan enggak tahu. Kalau wah ini kawan prediksi deh, misalnya jurang jam 9. Jam setengah 9 itu mau ngomong deh, ya Allah. Ayo Bapak ada gerhana, ya Allah. Pas ketika masuk mulai gerhana, tertutup udah matahari. Hanyar bahasa kita tuh as-salata jami'ah li salati kusufis syamsi rahimakumullah, atau misalnya ada gitu kan, as-salata jami'ah li salati tarawih rahimakumullah, ya Allah. Lalu uji salma, bismillahirrahmanirrahim, tinggal Fatihah. Aduh. Ayo gugup di salma, ya Allah. Tinggal Fatihah. Allah kata kami tinggal Fatihah, ya Allah. Ya. Hatta sehingga annahu bahwasanya yusannu liwaliyil mumayyizi, disunnahkan bagi wali anak yang mumayyiz. Ini wali maksudnya tuh orang yang bertanggung jawab lawan si anak mumayyiz ini. Nya ada jenang wali-wali, ya kalau nang ini kan banyak. Ada nang babulang, ya kalau kayak wali juga. Ada nang hanya tidak kamu lihat dia di YouTube Babe Jumika. Ada di YouTube. Tangannya terus nah. Bisa anaknya sekarang ini. Mirip tuh guys. Juga tuh guys. Mirip bajunya lihat deh. Tangan kita terus nah. Tangan kita. Ya Allah, macam-macam mainnya. Ada hejen nang mencium tangan sidin. Masya Allah, wali Allah liwat. Masya Allah, ada hejen apa percaya. Wah ini nyaman jadi wali, iyalah. Nah, betokan sama anak wali. Ya deh. Kita doakan dua walinya loh. Supaya hampir betok. Ada apa gitu karena semakin guys. Masya Allah. Wali megah nek. Disunahkan bagi wali daripada anak mumayyiz amruhu naibul fa'il yusannu, akan memerintahkannya itu mumayyiz biha dengannya itu salat kusuf. Dan talaban akidan dengan tuntutan yang kuat. Fayukrahu maka dimakruhkan tarkuha akan meninggalkannya salat kusufil qamar kusufis syamsi. Sama enak keduanya sini. Makruh hukumnya. Santai loh. Bagiawan lagi kaum.
Wahwa bermula dia muradus Syafi'i, yaitu yang dikehendaki Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Biqaulihi, dengan perkataannya Imam Syafi'i, la yajuzu tarkuha, perkataan Sidin, tidak boleh meninggalkan salat gerhana. Maknanya tuh makruh hukumnya. Idil makruhu, karena bermula makruh, yusafu, yaitu disifatkan akan makruh, bi'adamil jawazi, dengan ketiadaan boleh. Maksudnya makruh itu iya kada boleh. Liqaunil muradi, karena keadaan yang dikehendaki bihi dengannya, istiwa uttarafaini, yaitu sama dua sisi. Wala budda min tayakkunil kusufi, dan tidak boleh tidak daripada yakinnya gerhana bulan atau gerhana matahari, sama aja. Falau syakka fihi, maka seandainya ragu oleh seseorang fihi, padanya kusuf. Kusuf ini bisa kita anggap gerhana bulan dan gerhana matahari. Fala yusalli, maka tidak salat oleh dia. Li'annal asla, karena sesungguhnya asalnya ada muhu, yaitu tiadanya gerhana. Wa yusannul ghuslu, dan disunnahkan akan mandi. Bilanya mulai dah nyakan bulatan matahari ini, nah misalnya mulai ini tutup misalnya itu, nah tutup sedikit mandi lagi, aku niat mandi gerhana matahari, bah mandi langsung sembahyang. Li salatil kusufi, untuk salat gerhana. Wa ammat tanzifu, dan adapun membersihkan. Bihal kisyari, dengan memangkas rambut. Wa qalmil zabri, dan memotong kuku. Fala yusannu laha, maka tidak disunnahkan laha baginya salat kusuf. Kenapa gerang? Li'annahu yudayyiqul waqta, karena sesungguhnya dia tanzib, yudayyiqul waqta, yaitu menyempitkan akan waktu. Ya kalau imbah mandi misalnya, atau sebelum mandi mengitip koko, kemudian datang dahulu ke tukang rambut, yalah antri setengah jam pulang, lalu kada sabar lagi mengerjakan salat gerhana, yalah maka sunahkan mandi aja. Wa yakhruju fi siyabin badlatin, dan keluar oleh dia dengan pakaian sehari-hari. Badlah itu maksudnya pakaian buruk, maksudnya pakaian yang kita pakai sehari-hari, pakai sehari-hari. Nang kada keluar rumah nang sehari-hari, nang ikan begawian, membasuh piring ya minah pakai nang baju kayak ini. Maksudnya yang biasa-biasa, pakaian biasa-biasa. Jangan naik nang keluar itu kan biasanya pakaian nang baik terus ya kalau yalah. Ya kalau popo-popo tabel. Yalah. Popo tabel. Tapi Joko bermasker Joko keluar. Jadi kan dipupui bagian sini aja ke atas ya kalau sini ada. Ya kalau li'annahu la'iku bil hali, karena sesungguhnya dia al-la'iku, yaitu layak, bil hali, dengan ketika itu. Apa? Kemudian masih di dalam lincau sedikit. Qauluhu lam tuqda, tidak dikoda. Li'annaha, karena sesungguhnya dia salat khusuf, datu sababin, yaitu yang mempunyai sebab. Sebabnya hilang, berarti kada dianjurkan lagi walaupun dikoda.
kada dianjurkan lagi kada. Karena salat nang punya sebab, nang dikade itu biasanya salat nang punya waktu, paham? Nang biasanya itu walaupun salat sunat misalnya kayak salat duha ada waktunya, kemudian salat tahajud ada waktunya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka ketika kita ketinggalan dianjurkan untuk mangkada. Tapi kalau salat nang kada ada waktunya, kayak jatuh sababin, kan ada sebabnya aja. Hilang sebabnya, berarti ketinggalan sembahyangnya dan kada boleh dikode. Paham? Fatafutu bifawa apa itu? Bipawatati kah? Bipawate? Hah? Tihi. Maka keluputan oleh salat kusuf dengan keluputannya sebab hilang sebab, maka keluputan sembahyangnya. Fa in kila, maka jika dikatakan orang, jurang berarti bila salat jatuh sababin, bila hilang sebabnya, berarti kada dianjurkan lagi untuk salatnya karena sebabnya hilang. Fa in kila, maka jika dikatakan orang, seandainya ada orang bertakun, lima lam tafut salatul istisqa'i. Karena apa? Lam tafut tidak keluputan salatul istisqa'i oleh salat minta hujan. Bisuqya dengan turunnya hujan. Kita nih minta hujan lah. Tadi minta hujan dan kelebihan hujan ya Allah ya lah. Bal in suku asalnya sukiu. Saka majhulnya apa? Sukia. Suku kan ada sukiu, ada dulu. Sukolo apa anunya? Rama, rumia, rumo, ada rumio, ada atau rumau, ada. Bal in suku, bahkan jika dituruni hujan akan mereka qablaha sebelumnya salat istisqa, hendak minta hujan lalu sepakat untuk mengadakan salat istisqa, belum lagi sembahyangnya kemudian turun hujan, hanya berkumpul orangnya kemudian turun hujan, ijtama'u niscaya berkumpul oleh mereka asyukra akan bersyukur, ya kah? Yalah. Hah? Li syukri. Cemoh lah. Hai. Syukri. Untuk bersyukur. Wa du'a dan untuk berdoa. Wasallau. Ilah. Semuanya apa? Au doain bang. Itu apa? Wa doain. Wah bagus wow. Wow bagus. Untuk berdoa wasallau dan salat oleh mereka. Orang batakun, jurang. Kenapa gerang? Tadi kan apabila ada salat nang jatuh sababin, hilang sebabnya, maka salat itu kada dianjurkan lagi. Berarti sudah keluputan sembahyangnya dah karena hilang sebabnya. Tapi berbeda dengan salat istisqa. Istisqa itu misalnya kita berkumpul hendak minta hujan. Belum salat kemudian turun hujan, tapi kita tetap dianjurkan untuk di sana berkumpul, kemudian berdoa, kemudian sembahyang. Paham? Kenapa gerang? Jawabannya ujibah, dijawab. Bi annal hajata bahwasanya keperluan lisuqya untuk hujan asyaddu yaitu bersangatan ma'a annal maqsuda biha beserta bahwasanya al maqsuda tujuan biha dengannya itu salat asyukru yaitu bersyukur alas suqya atas turunnya hujan.
Wa talabul mazidi, atapnya asyukru, dan menuntut dilebihkan. Karena kita berhajat banget lawan hujan ya Allah ya Allah. Kemudian belum kita minta hujan, belum kita sembahyang, turunkan hujan. Lalu kita bersyukur karena kita tuh sangat perlu hujan. Nah, pahamlah. Lalu tetap dianjurkan untuk sembahyang, wujud syukur kita lawan Tuhan. Qauluhu, perkataan musannif, ai lam yusyrak qada'uha, tidak disyariatkan qada'uha akan mangkadanya. Penting nih. Wal fi'lu, bermula perbuatan, idza lam yusyra', apabila tidak disyariatkan akan perbuatan, lam yasihha, niscaya tidak sah. Paham? Gawian itu apabila kada disyariatkan, digawi berarti kada sah. Begitu juga dengan mangkada salat kusuf. Karena kada disyariatkan, apabila kita mangkada berarti sembahyangnya kada sah, kada dapat apa-apa. Fala yasihhu qada'uha, maka tidak sah oleh mangkadanya salat kusuf. Tadi. Nah, walau ahrama, seandainya takbiratul ihram oleh seseorang, biha dengannya salat kusuf, kasunnati zuhri, seperti sunnah zuhur. Sunnah zuhur kayak apa? Ya 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat biasa. 2 rakaat, kemudian setiap rakaat 1 qiyam 1 rukuk, ya biasa aja. Seandainya orang nih terjadi gerhana bulan, kemudian inya langsung angkat Allahu Akbar, tapi sembahyangnya kayak sembahyang yang biasa, zannan, hal keadaan menyangka, baka al-wakti, akan adanya waktu, inya menyangka bahwasanya masih terjadi gerhana matahari, lalu inya mengangkat takbir. Inya kan waktunya itu, waktu sembahyangnya itu ketika mulai matahari itu gelap. Misalnya sini lah, terlindung itulah. Nah, mulai terlindung nah itu bisa sudah takbiratul ihram sampai waktunya, sampai bujur-bujur matahari ini, bujur-bujur sabulatannya tuh tarang habis waktunya. Tapi misalnya itulah. Nah, mulai boleh dena takbiratul ihram. Bila dia tertutup boleh dah. Sampai di sini misalnya masih ada yang tertutup lagi, masih boleh takbiratul ihram. Paham kah? Lalu ini menyangka waktu kusuf itu masih ada. Lalu inya Allahu Akbar, aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat inya. Apa? Ngelilah kah? Macin. Tercampur lawan suara anak itu. Waqa'at, niscaya jatuhlah dia itu kusuf, naflan mutlakan, akan sunat mutlak. Paham? Itu kan kaidah tuh, lagi kaidah di dalam kaidah tuh kaidah fikih itu apa lidah kuna? Tertolaknya sesuatu yang khusus, rasanya kayak itulah. Tidak lazim akan tertolaknya sesuatu yang umum. Kan salat kusuf tuh khusus lah, bukan umum lah kok, kayak mutlak umum lah. Nah, tertolaknya salat yang khusus, kusuf tadi, maka tidak melazimi tertolaknya sesuatu yang umum. Yang umum kan salat mutlak, inya kada sah di bagian salat kusuf, tapi inya dianggap sah sebagai salat mutlak karena inya kan umum. Paham kah? Maksudnya kaidahnya kayak itu. Ada lagi anunya tertolaknya sesuatu yang khusus itu tidak lazim akan tertolaknya sesuatu yang umum.
Nah baginya tadinya menyangka ya Allahu Akbar. Ketika takbir itu ternyata waktunya sudah habis. Ternyata mataharinya sudah timbul apa namanya kembali dah terang. Yalah. Ini menyangka itu. Tapi ini sembahyangnya seperti sembahyang sunat biasa 2 rakaat. Maka dianggap sebagai salat mutlak. Paham lah. Bikhilafi, nah berbeda lau ahrama seandainya takbiratul ihram oleh dia biha dengannya itu kusub biruku aini dengan 2 rukuk wa qiyamaini dan 2 qiyam zannan hal keadaan menyangka baqa al waqti akan tersisanya waktu fatabayyana khilafuhu maka nyata oleh salahnya. Salahnya itu sangka. Fa innahu maka sesungguhnya dia yatabayyanu butlanuha yaitu jelas oleh batalnya. Artinya kada dianggap sah, kada dianggap sembahyang apa-apa. Paham? Paham lah. Kalau tadi kan inya sembahyangnya sembahyang 2 rakaat nangka ya sembahyang biasa. Inya menyangka masih ada waktunya. Ternyata ketika takbiratul ihram waktunya keluar, maka dianggap salat mutlak. Tapi kalau inya sembahyang nang 2 rakaat, setiap rakaat itu 2 kali qiyam, 2 kali rokok, paham lah. Seandainya ternyata salah, waktunya keluar sudah dan inya menggawe nangka itu, maka tidak dianggap salat apa-apa. Ada nilainya. Kenapa garang? Perhatikan. Wala tasihu naflan mutlakan dan tidak sah oleh dia kusuk naflan mutlakan akan salat mutlak. Alasannya karena laisa lana naflun mutlakun ala hayatiha. Karena tidak ada bagi kita yaitu sunat mutlak ala hayatiha atas caranya. Fatan dari japihi maka rusaklah dia pihi padanya salat mutlak, maka rusaklah itu salat khusuf pada salat mutlak. Paham alasannya lah? Karena kan sembahyang sunat itu adalah gawiannya nang 1 rakaat tuh 2 qiyam 2 rukuk adalah kada makanya kada sah, kada dianggap salat mutlak. Tapi nang pertama tadi kenapa ini dianggap salat mutlak? Karena memang kan salat mutlak itu kebiasaannya kan 1 rakaat 1 qiyam 1 rukuk ya kalau maka dianggap salat mutlak. Kalau ini tadi karena gawiannya kada pernah lah tatamu lah ulang lah sembahyang 1 rakaat 2 qiyam 2 rukuk. Dada ya kalau maka oleh itu, tapi seandainya inya tagawi masuk waktunya, genal pahalanya. Paham lah. Tapi kalau inya tagawi di luar waktunya, parai. Tapi biasanya yang menggawi itu ya tadi aku kan menggawi nang 2 rakaat aja, nang 2 rakaat nang pertengahan. Nang pertengahan nang artinya 1 rakaat 2 qiyam 2 rukuk, tapi kan surah biasa aja. Ada surah panjang. 1 dulu tahunan surah panjang tuh kalau kalian ingat hafalannya ya kalau ya sabut kecuali bakuan gitu nah. Kemudian tawas ke Fathul Qarib. Setengah jam udah aja. Berapa? 50 menit deh. Santai aja ya kalau. Sajam lagi. Mbah ini pas nonton gue ngelain ya. Tapi aja mus muka tuh. Apanya? Masa di sini? Sambungannya mana? Wa yusalli dan salat oleh dia likusufis syamsi bagi gerhana matahari wa khusufil qamari dan gerhana bulan. Rakaat ini 2 rakaat. Yuhrimu takbiratul ihram oleh dia
biniyati dengan niat salatil kusufi, salat gerhana. Summa ba'dal ibtitahi, kemudian sesudah membaca doa ibtitah, wa ta'awudhi, dan sesudah ta'awudh, yaqra'ul fatihata, membaca oleh dia akan fatihah, wa yarka'u, dan rukuk oleh dia, summa yarfa'u, kemudian mengangkat oleh dia ra'sahu, akan kepalanya, minar ruku'i, daripada rukuk. Bukan kepala jadi angkat begitaan, masa kepala jadi angkat gitu? Benar awaknya angkat itulah. Summa ya'tadilu, kemudian i'tidal. I'tidal itu bahasa kita di sini qiyam. Kalau katanya i'tidal ini kurang pas, Bang. Karena dua kali i'tidal namanya. Maksudnya itu kan imbah rokok, berdiri, dirinya itu disebut qiyam. Berdiri bukan i'tidal, paham lah. Karena kalau disebut i'tidal sini kena berarti dua kali i'tidal. Kan saja satu rakaat, dua qiyam, dua rokok. Paham? Berarti maksud i'tidal ini qiyam, nyatakan qiyam. Karena dalam itu perhatikan. Summa yaqra'ul fatihata, kemudian membaca oleh dia akan fatihah. Berarti i'tidal sini maksudnya qiyam, berdiri. Saniyan, hal keadaan dua kali. Yang kedua, ya bukan dua kali, yang kedua. Summa yarka'u, kemudian rukuk oleh dia, hal keadaan yang kedua. Atau jangan hal keadaan lah. Akan yang kedua, akhaffa, akan yang lebih ringan, minal ladzi qablahu. Bagus saya lah sandian tuh hal tadi. Rukuk oleh dia, hal keadaan yang kedua, akhaffa, akan yang lebih ringan, minal ladzi qablahu, daripada yang sebelumnya. Summa ya'tadilu saniyan, kemudian i'tidal oleh dia, saniyan, hal keadaan yang kedua. Kesini i'tidal dua kali sini ya kalau. Yalah, berarti qiyam sekali. Tapi kan di qiyam membaca Fatihah. Lurusnya tuh sini qiyam. Yang pertama tadi qiyam, yang kedua ini hanya i'tidal. Nang sanian nih berarti kan i'tidalnya sekali aja. Sekali dua kali i'tidalnya. Sekali dua kali. Sekali aja. Iyalah. Allahu Akbar. Kemudian baca ibtitah, kemudian ta'awuz, kemudian Fatihah, kemudian surah. Basurah, kemudian rukuk. Bangun pulang. Bangun itu disebut qiyam. Paham lah, berarti qiyamnya dua kali. Fatihah, surah, kemudian rukuk lagi, imbah rukuk hanya i'tidal, imbah i'tidal hanya sujud, yalah. Summa yarka'u, berarti summa yasjudu sajadataini, kemudian sujud oleh dia akan dua sujud. Bituma'ninatin fil kulli, dengan satu tumakninah pada tiap-tiap semuanya. Berarti ada kadar subhanallah, bacaan subhanallah, bacaannya. Bacaannya apa teman-teman? Bacaannya apa teman-teman? Tergantung letaknya lah, bila sujud bacaannya apa? Bacaannya apa sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa jangan ingat lagi. Nya kan hukumnya sunnah aja. Nya mungkin ada nang mantang-mantang sunnahnya, lalu kalau makai ada lagi mencoba-coba itu, tujuh ada lagi nang coba-coba. Iyalah. Alminah. Summa yusalli, kemudian salat oleh dia rak'atan, akan satu rakaat. Saniyatan, yang kedua. Nah, biqiyama ini dengan dua qiyam, dua berdiri. Wa qira'ataini, dan dua kali membaca surah. Wa ruku'aini, dan dua kali ruku'. Wa i'tidalaini, dan dua kali i'tidal. Wa sujudaini, dan dua kali sujud. Wahada, bermula ini panjang lagi leh. Makna qaulihi, yaitu makna perkataannya musannif, fi kulli rak'atin, pada tiap-tiap rakaat. Kita bisa kan lepas huruf kaibnya. Ya kalau baju ini manja gampang aja, habis kita lah. Kemudian minggu depan paslon pulang. Ya Allah, cepat tamat. Fi kulli rak'atin minhuma, pada tiap-tiap satu rakaat daripada keduanya. Nya apa? Nya apa? Nyaution nya aminah pakai ya Allah. Qiyamani, dua kali berdiri. Yutilul qira'ata, memanjangkan oleh dia akan bacaan, fihima, pada keduanya. Kama sayati, sebagaimana sesuatu yang akan datang.
Wa fi kulli rak'atin, dan pada tiap-tiap satu rakaat ruku'ani, yaitu 2 rukuk. Yutilut tasbiha, memanjangkan oleh dia akan tasbih. Tang gong gono tasbihnya. Terus ada situ anak. Di foto itu ada tasbih panjang bener. Di foto ke HP, di HP ku ada. Ada. Oh. Itu ada tuh enak. Anak biasanya tuh kenal wat panjang tasbihnya mana? Apa namanya? Panjang tasbih itu diandak sebagai story WA. Paham lah? Story WA lah. Apa tuh? Apa namanya? Status WA. SB itu apa? Status WA. Oh, itu. Wah, aku udah bilang SB aku bingung apa SB ini. Tapi tak ikan pada aku balikan pada aku berarti aku bingung apa SB aku nih. Sagan maandak di status ya Allah ya lah. Karena ketika itu nomor HP disimpan bintu hak. Ya kalau calon mertua menyimpan apa namanya? Nomor HP ya kalau lalu status berubah ya kalau dulu uko ya kalau wah ini tasbih panjang ya kalau Masya Allah. Aduh. Ya. Macam-macam. Saya nguti Quran ya kalau ya lah. Kita Masya Allah nguti kitab ya kalau. Ini masak ya kalau Masya Allah. Aduh. Palsu dan aduh. Kurang tambah aja Bang juga lakin bilin sama aja bilang itu dah. Pima pada keduanya dunas sujudi, tidak dengan sujud. Berarti yang dipanjang akan itu 2 qiyam 2 rukuk. Sujud kada je. Fala yutawwiluhu, maka tidak memanjangkan oleh dia akannya sujud. Wahada bermula ini pendapat namadahkan sujud itu kan dipanjangkan ahadu wajhaini, yaitu salah satu dari 2 pendapat. Wajhaini itu 2 wajah, maksudnya 2 pendapat. Lakin nasahiha, tetapi pendapat yang sahih annahu, yaitu bahwasanya itu sujud yutawwiluhu, dia memanjangkan akannya sujud nahwar ruku'i, akan seumpama rukuk alladzi qablahu, yang sebelumnya. Tapi pendapat utama sama. Misalnya tadi bila rukuk yang pertama kadar 100 ayat Baqarah, berarti kena sujud pertama kadar 100 ayat Baqarah. Kayak itu. Biasa bacanya ya lah. Wa yakhtubu, dan berkhutbah al-imamu oleh imam ba'dahuma, sesudah keduanya. Ais ba'da salatil kusufi wal khusufi, sesudah salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Khutbataini, akan 2 khutbah. Ka khutbatayil jum'ati, seperti 2 khutbah Jumat. Fil arkani wasyuruti, pada rukun-rukun dan syarat-syarat. Wa yakhussun nasa, dan mendorong oleh dia akan manusia, dia imam. Fil khutbataini, dalam 2 khutbah. Bila ada hakon ya kalau tunjul kamu kah. Apa maksudnya lah? Bagi semangat atau memotivasi. Lain nang tunjul itu. Alat taubati, untuk taubat. Istighfar ya Allah. Minadz dzunubi, daripada dosa-dosa. Wa ala fi'lil khairi, dan atas mengerjakan kebaikan. Min sadaqatin, daripada bersedekah. Wa itkin, dan memerdekakan budak. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Wa yusirru, apa artinya yusirru? Baca tuh gamat, perlahan. Gamat lah kok, maksudnya kada nyaring. Gamat gimit kita kaji biasanya. Gimit kah? Begimit leh. Atau ada bagaimana, ada begimit kan? Hah? Gamat tuh lambat leh. Gimit bang. Oh kayak itu kah? Gamat gimit. Imit bang. Pemalah gimit tuh pemalah ya kah? Apa? Hemat. Betul malah leh.
Oh, kayak itu kah? Malihnya. Dan bergamat kata deh. Yusirru nih. Gimit gamat. Gimit. Gimit itu berarti apa? Kada nyaring gitu kah? Dan bergimit. Aku nih kata ber. Hah? Apanya? Bergamat ya sih bergimit maksudnya salah itu berarti salah itu. Bergimit. Kalau cuma ada paham salah paham. Bil qiraati dengan membaca gamat gimit imit tadi. Imut. Fi kuso fi syamsi pada gerhana matahari. Kenapa gerhana matahari gamat? Gamat kayak gimit tadi. Kenapa gerhana matahari baca gimit ketika baca surah? Kenapa gimit? Hah? Siang. Bisa malam? Maulah gerhana matahari malam lah. Maulah gerhana matahari malam. Maulah. Mau. Apanya? Ketika bukan. Ketika matahari terbit di situ. Ketika anak kiamat. Ya kalau ya lah. Matahari terbit di sana, itu kan ada permasalahannya. Lalu kaina apa namanya? Itu kan tuh siang taus. Ya Allah, siang taus tuh belinya matahari terbit sana, berarti siang taus. Hah? Kedua bapak ay. Berarti melihat mata. Mau makan itu halalan tayyibah. Tuh. Ini jadi sayangnya. Nya jadi kasih tuh soalnya guntung ini anu pang orang nang penyayang pang. Wali. Wali mirah. Aduh. Kan belinya matahari itu terbit di sana, lalu karena satahunan tuh siang taus. Siang taus berarti, tapi karena kita berarti kan ada siklusnya malam adalah siang malam, tapi kan waktu itu terjadi siang taus ya lah. Tapi karena kita bang yang ngira, oh hari ini siang, berarti karena isuk seharusnya isuk biasanya kan lah 12 jam lah beliwat dah. Tapi kan tetap siang, anunya matahari ada. Tapi kita kawan manakan siklusnya, oh berarti 12 jam nih siang, berarti yang berikutnya Lalu karena terjadi waktu itu matahari tertutup misalnya, paham lah. Nah, berarti kan dianggap malam, berarti karena membacanya jahari berarti. Paham kah? Paham ada? Mainnya ulat takus dia nu. Apa jadi tuh? Mana tadi? Sokan sayangnya ada. Kalau sokan sayangnya deh. Nya kan dia matahari terbit di sana lah. Ya, kiamat lah kok. Berarti kena siang takus tuh, siang. Lalu kan berarti siklusnya kan kita anukan 12 jam siang, 12 jam malam. Berarti kena sini misalnya siang. 12 jam sini malam seharusnya ya kalau lah. Tapi kan karena matahari situ takus, lalu siang takus. Pas ketika siklus malam, walaupun siang terjadinya, lalu karena matahari itu tertutup misalnya karena gerhana, berarti karena kita membaca surahnya jahar, karena kan siklusnya malam, paham lah. Walaupun terjadinya siang, paham tuh. Wa yajharu bil qiraati dan berkeras atau bernyaring bil qiraati dengan membaca fi khusufil kamari pada gerhana bulan. Wa taputu salatu kusufis syamsi dan keluputan oleh salat gerhana matahari. Bil injilai dengan terang. Maksud terang tuh sabukuan terang dah. Bulatannya tuh sabukuan dah ada timbul. Lil munkasipi. Sini munkasipna dulu yuk. Kadada mengkasip ini. Mungkin makna munkasip ini orang nang bahasa kita tuh orang nang berada di tempat terjadinya gerhana. Munkasip. Orang yang berada di tempat gerhana. Gerhana matahari itu apa namanya? Mulai sembahyangnya itu tadi ketika
bulatan matahari itu nah sudah sedikit kita tutup mulai situ nah. Mulai situ kita sudah bisa sembahyang gerhana, paham? Sampai bujur-bujur tarang sabukuan. Kalau masih ada misalnya kita tutup misalnya sedikit, tutup misalnya nah. Itu masih kawa kita salat gerhana matahari. Yang penting mengangkat takbirnya waktu masih ada, tak tutup, paham lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lata buka, bisa kan, enggak masalah. Wabi guru biha, nah pulang. Atapnya kabil injila dan dengan terbenamnya matahari kasipatan hal keadaan gerhana. Apa maksudnya lah? Tadi kan yang pertama habis waktunya sembahyang itu karena sudah timbul di mataharinya sebukuan. Yang kedua, dengan tenggelamnya matahari walaupun masih terjadi gerhana. Paham? Misalnya kan matahari di sana lah, hendak maghrib lalu terjadi gerhana. Karena tertutup itu. Lah, masih tertutup lagi, kemudian mataharinya tenggelam sudah. Yalah. Masih gerhana nih, tapi matahari tenggak, berarti habis dia waktunya. Paham? Walaupun masih gerhana. Kan masih tertutup misalnya lah. Itu masih tertutup, sedikit saja masih cahayanya, kemudian matahari tenggelam. Berarti habis waktunya sembahyang gerhana matahari. Ini berbeda dengan gerhana bulan, karena berbeda. Wataputu salatu khusufil qamari dan keluputan oleh salat gerhana bulan. Bil injilai dengan terang. Pon. Binian kah? Nggih. Menyelamat je. Menyelamat lain menyelamat. Wa tulu isyamsi dan terbitnya matahari. Terbit matahari. Berarti siang. Yalah. Bukan terbit fajar lah. La bitulu'il fajri, tidak dengan terbitnya fajar. Maksudnya tidak keluputan sembahyang gerhana bulan itu dengan terbitnya fajar. Masih ada waktunya, karena fajar itu masih waktu malam. Wala bi gurubihi, pulang atapnya ke bitulu'il fajri, dan tidak keluputan dengan tenggelamnya itu bulan khasipan hal keadaan gerhana. Fala taputus salatu, maka tidak keluputan oleh salat. Berbeda kada lawan matahari. Perhatikan. Satu sama-sama injila tadi, sama-sama apabila terang dah bulannya, sama lawan matahari habis waktunya. Yang kedua, timbulnya matahari. Yalah. La bitulu'il fajri, tidak keluputan dengan terbitnya fajar. Fajar itu kan masih dalam keadaan malam. Yang namanya malam itu mulai tenggelam matahari sampai terbitnya matahari. Berarti kan fajar itu belum terbit matahari. Misalnya jam 4:30 terbit fajar, 4:30 lah. Waktu subuh jam berapa? Jam 5. Nah, jam 5 saya terbit fajar sadik atau fajar kadib. Fajar kadib itu mungkin jam 4-an lah. Kemudian atau jam 5 lah kita terbit fajar sadik. Maka ketika itu kalau masih terjadi gerhana, maka tetap dianjurkan untuk salat gerhana bulan. Wala bi gurubihi khasipan. Nah, tidak keluputan sembahyang dengan tenggelamnya bulan. Bulannya tenggelam sudah. Tapi dalam keadaan masih gerhana. Paham? Bulannya tenggelam sudah. Ini kan gerhana bulan. Ada bulan itulah. Kemudian itu masih gerhana lagi, bulannya tenggelam. Tetap di sana dianjurkan salat gerhana bulan. Beda lawan matahari. Matahari tadi habis, kalau inya misalnya walaupun masih terjadi gerhana, masih tertutup lagi, tapi matahari tenggelam, habis waktunya. Nah, bedanya lawan bulan. Bulan ini kalau bulannya tenggelam, tapi belum lagi terbit matahari. Nah, pahamlah. Dan masih terjadi gerhana, maka tetap dianjurkan untuk salat gerhana bulan. Ada tanyakan dulu. Di dalam banyak apa padahal nah. Ada apa tanyakan?
yang agak mirip tuh lawan rukun khutbah id. Tapi nang bedanya lawan id tuh kada bertakbir narai. Kalau untuk apa namanya nih? Kalau untuk salat khusuf nih kada ada takbirnya kan. Kalau salat id tuh kan pertama tuh 9, yang kedua 7. Nah itu sama lawan salat istisqa, khutbahnya khutbah salat istisqa bertakbir 9 pertama, kemudian yang kedua. Nah kalau kusuf ini sama lawan syarat-syarat salat id nang bujurnya tuh, nang pasnya tuh kata-katanya tuh sama dengan salat id, tapi hanya bedanya kadada bertakbir. Sudah tanyakan lagi. Bacaannya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya misalnya. Bacaannya berkumpul misalnya jemaah lah. Salat jami'ah as-salat jami'ah li salati kusufis syamsi rahimakumullah. Ada ndak orang mangiau kayak itu ya lah. Kumpul bacaan kemudian istawu subuh bakom. Kemudian minyak kau itu ditaklim dulu, taklim. Padahal dulu kita lah, misalnya kita mengerjakan hari ini kita mengerjakan yang sembahyang yang paling abdal. Padahal 3 cara. Kalau sawat dulu, nya kan kita nih kalau mengetahui lo lah, wah ini gimana mengetahui lo ada apa namanya di TV. Lalu misalnya setengah jam belum terjadi gempa aja apa? Gerhana, pengumuman dulu. Kita hari ini menggawi salat gerhana, kita menggawi tata caranya tuh ada 3, padahal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita pakai yang ketiga. Lalu ditaklim dulu, taklim tuh kita beritahu tata caranya. Yang pertama, kita bacakan niatnya. Kan niat ini perlu dipadahkan, soalnya kan jarang terjadi. Jangan kan ngintuh sembahyang hari raya haji kan biasanya padahal niatnya biasa. Biasanya itu. Pak Yusuf ujian. Alah padahal niatnya, kemudian tata caranya yang pertama kita ketika imam baca Fatihah dengarkan Fatihah. Kemudian ketika imam baca surah kayak Al-Baqarah dengarkan lagi, baca Fatihah dengarkan. Baca Fatihah dengarkan ya kalau. Kemudian yang berikutnya kena baca ketika rokok, kemudian ketika sujud yang pertama padahal dulu setiap rakaat tuh ada 2 rokok, ada 2 qiyam. Ya kalau yalah. Pokoknya ikan aja iring imamnya, bila imam berdiri, bila imam tapi padahal bilanya rokok pertama bacaannya waktunya itu kurang lebih kadar membaca 100 ayat Al-Baqarah, bacanya subhanallah, subhanallah apa? Bukan. Tapi biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi lagi Allah. Dikira aku udah sembahyang kan. Baca itu kadar berapa kali mungkin lah 100 ayat tuh. Ya Allah, ditaklim dulu, baru ditaklim, sudah taklim, dah ya dah. Karena imbas sembahyang assalamualaikum, kemudian naik imam tadi khutbah pulang 2 kali khutbah. Banyak hawa, tapi jarang mengerjakan itu. Biasanya tuh sembahyang suangan-suangan aja. Apanya? Tata caranya? Ya kan tadi bang. Nah, Allahu Akbar misalnya. Baca Fatihah, kemudian aku baca Al-Baqarah ya Allah, kemudian rukuk Allahu Akbar, Subhana rabbil azim wa bihamdih, kira-kira panjang. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, baca pulang apa namanya? Fatihah. Kemudian ku baca pulang surah Ali Imran. Kemudian rukuk pulang. Mbah rukuk baca kadar apa namanya tadi subhanallah tadi kadar 80 ayat Baqarah. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah. Itu hanya sujud duduk antara 2 sujud bacaannya tadi sama kadarnya tadi. Paham lah? Belum paham itu imbah 2 sujud naik pulang Allahu Akbar. Baca Fatihah, kemudian baca surah An-Nisa. Habis itu rukuk kadar 70 ayat Baqarah. Kemudian berdiri lagi, baca surah, baca Fatihah, baca Al-Maidah. Kemudian rukuk lagi kadar membaca ayat 50 Al-Baqarah. Kemudian hanya i'tidal, hanya sujud, duduk, sujud, tahiyat, salam. Kemudian hanya khutbah. Teler tuh anunya tuh imamnya tuh imbah sembahyang, khatib pulang. Tapi tegana duitnya. Ada katanya kan lagi? Sebelum sembahyang. Kada sebelum sembahyang, masih sembahyang. Sebelum sembahyang digawinya
bilanya waktunya mepet, aduh sah. Aku jangan di mandian lagi. Imbah nang matahari bener langsung saya aku ke rumah mama. Bayang aku. Soalnya hanya soal menggawi, Bang. Lain kayak rancak kan gak aja mah pagi akan mandi dahulu. Satu mata pulang. Lalu warga kayaknya set gitu nah. Paling berapa menit saya itu. Terus 5 menit rasanya. Udah tanyakan lagi. Sama aja deh. Soalnya tahun ini aku ini sama. Banyak. Sama ya? Tapi kita lihat di sini ada sama lawan syaratnya. Apanya? Opennya sama. Jumat kah? Makanya id tadi lawan id, aku nang pasti lawan id aja nang pasnya tadi. Nang samanya tuh sama-sama si imam itu memperdengarkan rukun khutbah tadi lawan jamaah. Nang kayak salat id ikat tuh ada dek itu, ada dek. Makanya nang pas tuh salat id aja nang pasnya tuh. Tapi boleh aja emang imamnya ada yang anu khutbahnya kan duduk. Apanya boleh ya? Bahkan kan hadis besar boleh lah. Boleh loh. Misalnya imbah mandi, langsung hadis besar. Imbah mandi aja imbah sembahyang. Ada tanyakan lagi. Ustaz, maksud yang baca surah Al-Baqarah atau yang kadarnya tuh ya Pak, kadarnya tuh berkah. Membacanya kadar hafal aja nah Al-Baqarah itu bila baca surah tapi yang Kenapa? Yang kadar itu misalnya Al-Baqarah itu kan ayatnya 286. Ya lah. Kemudian An-Nisa 200. Yalah. Yalah. An-Nisa aja apa tuh? Al-Imran 200. An-Nisa 180. Hah? An-Nisa 100. Tujuan anu apa tuh? Anu Al-Imran 200. Yalah. Berapa? Asalnya 200 kan Al-Imran tuh lagi olah. Nya urutannya kayak ini sebenarnya nang paling banyak ayatnya tuh kan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah. Kayak itu nih. Kemudian nya kan tapi kalau dihitung lambaran-lambarannya kayaknya banyak surah An-Nisa daripada Ali Imran. Coba toh. Ali Imran tuh rasanya hampir Ali Imran tuh 27 kira-kira per pojoknya nih nah. 27 pojok rasanya. Kurang lebihnya kalau An-Nisa tuh 30-an, 30 pojok. Berarti kan panjang An-Nisa. Tapi kalau hitung-hitung ayatnya kan banyak Ali Imran daripada An-Nisa. Lalu kayaknya milih terserah aja nang kadarnya tuh nah. Seandainya orang tuh kada hafal misalnya Al-Baqarah kada hafal, An-Nisa kada hafal, Ali Imran kada hafal, Al-Maidah kada hafal. Lalu pilih misalnya ayat yang pertama itu rakaat pertama dan qiyam pertama itu membaca kadar Al-Baqarah ya kalau yalah. Yang kedua itu antara memanjangkan nang apa namanya qiyam yang kedua atau memanjangkan qiyam yang ketiga, paham lah. Seharusnya kan yang kedua tadi kan kadar 200 ayat ya kalau kadar berapa tadi? 200 ayat lo kali bukan ya lah. Nang ketiga kadar 176. Tapi kalau hitung-hitungannya kan hitung-hitungannya banyaknya tuh panjang surah An-Nisa. Nggak paham lah. Berarti kan kalau dihitung-hitung itu kan berarti kan paling panjang. Ini tak kurang panjang. Di sini terpanjang pada ini ya kalau hitung-hitung nang panjangnya. Tapi kalau hitung-hitung ayatnya kan memang banyak ini. Paham lah, terserah aja. Kadarnya tuh terserah aja. Apakah kadar nang nomor 2 ini lebih panjang daripada nomor 3 atau nomor 2 ini lebih pendek daripada nomor 3, paham lah. Apa maksudnya lah? Paham maksudnya? Kalau hitung ayatnya tadi, berarti kan hitung ayatnya berarti nomor 3 ini lebih nomor 2 lebih banyak daripada nomor 3. Tapi kalau hitung nang panjangnya, itu panjang nomor 3 daripada nomor terserah aja. Ini misalnya kita kada hafal surah-surah itu nah. Lalu kadarnya tuh kita pilih mana? Apakah kadar nang nomor 2 ini lebih panjang daripada nomor 3 atau nomor 2 ini lebih pendek daripada nomor 3. Paham? Tata cara pemilihan ada berapa? 3. Tahu? Kalian mahtina. Oh, kalian betul. Dari sini ada nah.
Qauluhu rak'ataini itu salasu kaifiyatin. Tadi kayaknya sambungan tadi kok Jay. Sambungan nang kita bagian di qauluhu alaqo wa yusalli tadi kan patan dari ja fihi. Belah kota. Belah. Ada kota di bawahnya perhatikan. Qauluhu rak'ataini fihi masalasu kaifiyatin aqalluha rak'atani. Nah, paling sedikitnya yaitu 2 rakaatnya 3 tata cara. Jangan sedikit lah. Kasunnati zuhuri seperti sunnah zuhur. Itu biasa aja ya lah. Imbah 2 rakaat pertama baca surah, 1 rukuk, 1 qiyam. Biasa aja itu biasa. Yang pertama itu. Kemudian wa adnal kamali dan paling sedikit sempurna. Tadi kan nang paling bawah tadi ini paling sedikit tapi nang sempurna. Paham lah? Paling sedikit sempurna tapi kan ada nang paling sempurna. Kayak apa caranya? Ayyusalliyahuma bahwa salat oleh dia akan keduanya. 2 rakaat tadi biruku aini dengan 2 rukuk wa qiyamaini dan 2 qiyam fi kulli rakaatin pada tiap-tiap 1 rakaat. Min ghairi ayyutilal qiraata tanpa bahwa memanjangkan oleh dia akan bacaan surah pihima pada keduanya. Bacaan biasa aja berarti. Paham lah nang keduanya. 2 rakaat 2, tapi setiap rakaat itu ada 2 kali qiyam, ada 2 kali rukuk. Paham lah. Tapi bacaannya kada dipanjangkan, kada Al-Baqarah, kada Al-Imran, kada An-Nisa, kada Al-Maidah. Biasa aja, misalnya yang pertama misalnya Sabbihis. Kemudian karena qiyam yang kedua pokoknya Al-Ghasyiyah kah? Hal atak hadul Ghasyiyah ya kalau. Kemudian yang ketiga Al-Kafirun, yang keempat Qul Hu misalnya. Itu kan berarti biasa aja loh. Yalah. Ya kalau. Nah, kalau yang paling sempurna wa a'lal kamali paling sempurna ayyusalliyahuma bahwa salat akan keduanya biruku aini wa qiyamaini dengan 2 kali rukuk 2 kali qiyam wa yutila dan memanjangkan oleh dia al-qira'ata fihima akan bacaan pada keduanya. Paham lah. Lalu yang keduanya tadi ya tadi Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ada tanyakan lagi. Bila sembahyang sorangan kada berkhutbah sama seperti hari raya atau sama pada binian sembahyang kada berkhutbah juga. Kada berkhutbah juga sama hari raya. Binian kan kalau sama pada binian kada berkhutbah. Tapi misalnya ada hendak berdiri berceramah kada apa-apa, tapi tidak dinamakan khutbah kada. Bagus saja Bang misalnya. Kan karena imbas sembayangan berdiri saya kong misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan yang dipandiakan itu masalah bila raya Idul Fitri berarti zakat fitrah. Kalau Idul Adha berarti tentang korban. Kalau inya hari gerhana bulan tentang dosa, sedekah ya Allah. Ada pertanyaan lagi? Yang sakit yang dibawa menjamak itu sakitnya kayak yang berikut ya muka. Di situ ada ketentuannya target tuh ada sihnya. Ada. Tapi itu kalau kayak makan. Banyak kawai dipakai, kawai. Biasa orang. Hah? Biasa orang. Di mana kawai dipakai? Tapi bila yang harus sakit menggawing itu yang misalnya kesakit-sakitnya misalnya sesakitan aja aduh sakit digawi. Timbul kada sah. Ada tanyakan lagi. Itu kan kaineh. Inya kan hendak sembahyang gerhana misalnya gerhana matahari siang lo. Inya menyangka waktunya itu masih ada. Kan waktunya tadi sebelum tenggelam matahari atau matahari itu masih ada tertutup walaupun sedikit. Tetap misalnya nah mulai sini dan masih ada, masuk waktunya sampai misalnya belum habis lagi, paham? Lalu inya mengira masih ada waktunya, inya bebeju ya kalau bebeju pas takbiratul ihram ternyata sudah habis waktunya, paham? Itu dan misalnya belum inya matahari timbul di matahari beritaan, lalu inya Allahu Akbar, tapi inya mengerjakan seperti sembahyang sunat zuhur, berarti kan tata cara yang pertama. 2 rakaat, tiap rakaat 1 kali qiyam, 1 kali sujud, 1 kali rukuk.
Pahamlah. Nah, kemudian ternyata waktunya di luar. Maka dianggap sebagai salat mutlak. Sunat mutlak. Mutlak itu kan kadada terkait dengan waktu. Kadada sebab, kadada waktu. Pahamlah. Tapi lain halnya, kalau inya sembahyangnya manggawi sembahyang nang tata caron mudul mu 3. Berarti kan 1 rakaat itu ada 2 qiyam, 2 rukuk. Kalau ternyata inya dikiranya waktu ada, pas inya Allahu Akbar. Ternyata belum Allahu Akbar, waktunya habis. Pahamlah? Allahu Akbar, waktunya habis. Maka itu sembahyangnya batal. Kada dianggap apa-apa. Kenapa gerang? Karena kita tuh kadeda sunat mutlak tuh kadeda gawiannya nak itu adalah suhaikamlah. Mendengarlah orang manggawi sembahyang sunat 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rukuk suhalah. Nah, karena tata caranya tuh kadeda sama lawan yang lain. Lalu dianggap itu kada sebagai sunat mutlak. Karena kadeda gawiannya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan gitu kah? Apanya? Apanya? Tadi kada mang kada tapi jatuhnya langsung pindah ke salat mutlak. Kada mang kada. Pahamlah, kalau mang kada itu kan kita bakainah ya oleh. Kalau waktunya kemudian kita sembahyang ada gini kan kada tahu. Paham? Kada tahu waktunya habis lalu dianggap sebagai salat mutlak. Kalau keadaan itu kan kita sembahyang sudah di luar pada waktunya. Nah, itu kada boleh kalau hanya jatuh sababin. Nang biasanya nang ada keadaan itu apabila ada terkait dengan waktu. Makanya sunat mutlak itu kada ada keadaannya karena kada terikat dengan waktu. Pahamlah? Kalau ini kan sembahyang kita menyangka ada waktunya. Ya kalau ternyata di luar waktunya lalu dijatuhkan sebagai sunat mutlak. Kalau kita mangkade itu kan habis waktunya tahu dah. Paham? Kita gawi berarti itu mangkade namanya. Dan ini kada sunatan mangkade. Kenapa garang? Karena hanya zatu sababin. Paham? Kusuk ini kan karena ada sebab, karena terjadi gerhana. Kada ada waktunya loh. Ada maksud waktunya itu kan ada waktunya tadi. Mulai sini nyata ada waktu, maksudnya itu kan karena ada sebab. Kalau duha itu kan memang ada waktunya tertentu. Kada sah? Segenapa manggawi? Yang kada ada apa? Hah? Wallahu a'lam, pokoknya ada sah dulu. Ada tanyakan lagi. Tanyakan. Sok satu kan pagi lah. Jam 9-an. Padahal banyak di dalam lagi oleh membacakan waktunya mepet dah. Sajam udah belajar lebih dah. Sajam 30. Tapi ada kegasaan kalau belajar apa tuh? Apa namanya? Takut napis. Oh, itu mancang tagus, Bang. Ini mancang tagus. Bagaimana kegasaan, Bang? Maksudnya mancang tiba mancang hanya apa? Soalnya itu tak talinya menjelaskan. Ini kalau paham ini kepala. Nah, tanyakan lagi. Kalau baca kita sahab nyaman kayaknya lah. Ya lapah tuh lah Ibnu Kalam lapah juga aja sokan. Udah lagi lawak. Dah itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa min subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.